Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Aku Ya, kok do lemes kabeh ini. Sudah sarapan belum? Belum. dereng pengkali. Oh, belum 2 kali ya, nggak apa-apa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Amin. Kemudian untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Nanti silakan semuanya menyanyi ya. Baik, Bapak putarkan terlebih dahulu. Oke. Indonesia Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu tadi, mudah-mudahan rasa nasionalisme kita menjadi lebih tebal sehingga rasa cinta tanah air kita menjadi lebih tebal juga. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek untuk kehadiran kalian. Ini di layar sudah ada 18, jadi masih ada yang belum gabung. Nanti mudah-mudahan sampai di akhir gabung semua. Kemudian untuk presensi nanti akan Bapak kirimkan di pelajaran. Nanti silakan diisi presensinya. Kemudian nanti juga evaluasi akan Bapak kirimkan di akhir dari sesi kegiatan inti. Nanti silahkan juga untuk diisi, dikerjakan. Baik, untuk menambah semangat kita yel-yel dulu. Kalian walaupun tidak menghidupkan mic tapi bisa menirukan di rumah ya. Silahkan salah satu menghidupkan mic-nya. Ya. Kalau saya jawab, saya bilang SMK, kalian menjawab pasti bisa, itu ya. SMK. SMK Bisa. Nah, pasti bisa. Pasti bisa. Jadi kita tidak hanya bisa, tapi pasti bisa. Ya. Pasti bisa ya. Baik, kemudian di sini
kalian di rumah sudah membaca materi yang Bapak kirimkan ataupun kita kemarin sudah mempelajari untuk pokok bahasan mengidentifikasi komponen sistem penerangan dan panel instrumen. Baik. Di sini saya tanya yang mic-nya aktif, Rehan. Rehan, bisa dengar saya, Rehan? Rehan, bisa dengar saya? Loh, kok malah dipateni? Yusuf? Yusuf bisa dengar saya? Bisa, Pak. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pelajaran kemarin tentang mengidentifikasi komponen sistem penerangan dan panel instrumen? Coba diceritakan dulu, Yusuf. Silahkan. Ceritanya ya Pak, apa itu? Lebih tahu tentang komponennya. Ya. Dan sebelumnya belum tahu pasti, belum tahu pasti, tapi sekarang sudah belajar jadi lebih tahu. Oh ya, gitu ya. Oh ya, oke. Kemudian prayoga. Prayoga semalam pinter, Pak. Prayoga kemarin Bapak sudah mengirimkan materi bahan ajar. Kamu sudah membaca belum di rumah? Ayo prayoga. Dijawab. Belum. Sudah dibaca belum materi yang kemarin Bapak kirimkan? Belum. Belum. Ya, Sama Pak juga belum. Mungkin ada yang sudah membaca materi yang kemarin saya kirimkan. Ngare toh, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Dibaca tapi cuman dibuka sekilas. Ya. Baik, ada yang sudah membaca, ada yang belum. Jadi hari ini kita akan menuntaskan untuk materi kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang sudah Bapak kirimkan kepada kalian. Itu kita tuntaskan di hari ini. Sebelumnya saya mau menunjukkan sesuatu ini. Nah, ini kelihatan nggak ini? Tidak. Nah, ini kurang tengah, Pak. Apa ini kira-kira? Laser. Apa? Relay. Ya, betul sekali. Ini adalah relay. Relay, Pak. Ada berapa terminal di relay ini? Berapa terminal? 4 ya. Kalau di sini ada 4 terminal. Ada yang tahu terminal apa saja yang ada pada relay ini? Positif, negatif, netral. Nah, bisa baca nggak ini? Tidak. Terbalik ya itu. Ya. Ruwet. Baik. Ini adalah ada terminal 85, ada terminal 86, ada terminal 30, ada terminal 87. 85, 86, 87 dan 30. Prayogo bisa mengulangi? Prayogo 81 85 terus apa lagi? 30. Ya, betul. Terus 85. Ya, betul. Bon. 31. Kurang 1 ya. Jadi 85, 10. 86, 87 dan 30. Itu terminal yang ada pada relay. Relay. Ya. Bentuknya seperti ini ya relay ya. Iya, Pak. Seperti ini. Kemudian Bapak pegang satu lagi. Ini kira-kira apa ini? Ada yang tahu? Sekring lampu. Sekring. Ya. Kelihatan nggak dari situ? Ini normal nggak sekring ini? Ya. Patah, mati. Mati. Kenapa bisa menyimpulkan mati? Karena tidak diarus listrik. Enggak jelas, Pak. Oh, nggak jelas. Ya udah. Baik anak-anak. Kalau relay ini tadi, ini hidup atau mati ini? Kira-kira? Mati. Kenapa? Kesimpulannya kok bisa menyimpulkan ini mati?
Nah, apa sih? Terminalnya tayangan. Baik. Untuk menyimpulkan suatu komponen kelistrikan itu bisa dari kita melihat saja atau dengan alat kira-kira. Kita mau memeriksa relay. Kita buat kesimpulan relay ini mati atau hidup. Itu dengan alat atau dilihat saja kira-kira. Dengan alat atau dilihat saja. Bagaimana? Dua-duanya bisa. Dicek, Pak. Dua-duanya bisa. Dicek, Pak. Oke. Cek. Kalau dua-duanya bisa, berarti kalau tidak dengan alat, berarti bisa dilihat secara visual. Contohnya apa? Contohnya pada sekring tadi. putus. Sekring putus Sekring ini putus. karena dia ada di dalam tabung kaca, bisa kita lihat apakah dia putus atau tidak. Tuh. Tidak. Ya. Baik, itu tadi pengantar sedikit tentang pelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi komponen sistem penerangan dengan menggunakan multitester. Jadi kita pakai alat. Ya. Ada yang sudah tahu multitester bentuknya seperti apa? Kotak, Pak. Kotak. Multitester Ada bentuknya seperti apa? Koyo eneng abang ireng lho, Pak. Nah, ini multitester Muter-muter bukan, anak-anak? Nggih. Ya, seperti ini ya. Iya, kertas, Pak. Komponen Di rumah ada kelistrikan 3. akan kita periksa menggunakan multitester. Jadi di sini ada 2 terminal, ada yang merah dan ada yang hitam. Kemudian di sini ada yang dinamakan selektor. Nah, selektor ini untuk memilih kita mau ukur apa, hambatan, kemudian bisa apalagi selain hambatan, tegangan baterai. Nah, banyak sekali di sini ya. Kemudian di sini ada ini yang bisa diputar ini. Nah, ini nanti adalah untuk mengkalibrasi. Nah, jadi multitester sebelum digunakan itu dikalibrasi terlebih dahulu di 0K. Jadi kalau kita sering ke SPBU itu mulai dari 0. Jadi ngisinya bensin itu mulai dari 0. Nah, begitu juga kalau kita mau mengukur baik itu hambatan maupun apa tadi satu lagi? Hambatan dan bensin. Tegangan baterai misalnya ya, kita harus nolkan terlebih dahulu. Pembacaannya nanti ada di sini. Nah, di sini ini untuk pembacaannya. Ya, baik. Kemudian saya tanya lagi. Selain pemeriksaan hambatan pada relay tadi, kemudian pemeriksaan pada sekring, kemudian pemeriksaan tegangan baterai, kira-kira komponen apa lagi yang bisa diperiksa menggunakan multitester? Komponen apa lagi kira-kira? Aku ngerti aku. Apa? Kalau kalian buka bahan ajar itu pasti tahu, karena di situ ada, ya. Jadi kita tadi sudah sebutkan ada baterai, ada sekring, ada relay. Pak. Apa? Apa toh? Laser, Pak. Ya, betul sekali. Baik anak-anak, saya kira kalian secara garis besar sudah paham kita akan masuk ke mana. Kita akan menyelesaikan apa. Jadi sesuai dengan tema kita, topik kita pada hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu melakukan pemeriksaan komponen sistem penerangan dan panel instrumen menggunakan multitester. Ya, itu. Baik, kalian sudah nyambung, jadi diajak berinteraksi sudah bisa, tapi tidak ada salahnya kalau kita peregangan dulu ya. Jadi kalian akan Bapak putarkan satu tari, nanti silakan ditirukan di rumah, boleh gerakan-gerakannya saja, ya.
Silahkan diikuti tayangan video yang Bapak putarkan. Ngelek Pak, ngelek. Ini kelihatan anak-anak? Ini. Kelihatan ya? Baik, silakan ditirukan. Ayo, tirukan. Kalian bisa menirukan di rumah, silakan. Gampang ini. Ayo, biar lemas tangannya. Tangannya biar lemas. Pikirannya juga biar set. Ayo, tirukan. Ayo silakan. Adalah tari kontor. Jadi hati kan, siang kau menabur
sudah selesai. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ulangi lagi. Sudah selesai. Kita sudah fresh lagi. Sudah fresh semuanya. Ya. Masih Ulangi, menyimak Pak. yang saya sampaikan ya, Mukti Ali? Pak, pulang Pak. Siap. Kalian kan di rumah, saya di sekolah. Jadi kalian kan sudah pulang. Baik anak-anak. Kemudian di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan mempresentasikan dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Baik, ini sudah tampil di layar. Untuk pelajaran kita adalah menguji komponen sistem penerangan dan panel instrumen menggunakan multitester. Ya. Kemudian yang diuji apa saja? Ini nanti akan kita pelajari ini, tapi sebelumnya kita ke tujuan dulu anak-anak. Jadi untuk IPK yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, karena kita belum bisa tatap muka, jadi kita masih di IPK 3.7, yaitu memahami cara menguji komponen sistem penerangan dan panel instrumen menggunakan multitester dan memahami cara membandingkan hasil pengujian dengan buku manual. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah setelah mengamati tayangan video, peserta didik dapat memahami cara menguji komponen sistem penerangan dan panel instrumen menggunakan multitester sesuai SOP dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks pada PowerPoint, peserta didik dapat memahami cara membandingkan hasil pengujian komponen sistem penerangan dan panel instrumen sesuai spesifikasi pada buku manual dengan cermat. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini di aspek pengetahuan. Jadi untuk tujuan yang 34 kita nanti akan sampaikan di aspek keterampilan pada saat kalian sudah melakukan praktek di sekolah. Baik, jelas ya anak-anak? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Kemudian untuk sistem penilaian yang akan kita lakukan di akhir kegiatan inti nanti, silahkan dipresentasikan hasil dari diskusi kalian, dari hasil menyimak apa yang saya sampaikan, kemudian juga hasil dari kalian mempelajari secara mandiri bahan ajar LKPD yang sudah Bapak kirimkan kemarin. Kemudian saya juga akan menilai kalian dalam sikap. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi saya bisa melakukan penilaian sikap kalian. Kemudian untuk keterampilannya kita nanti akan tuntaskan pada saat kita sudah bisa bertemu. Begitu anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Kemarin Bapak sudah membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. Jadi kelompoknya masih tetap sama seperti saat dulu, tidak ada yang berubah. Kelompok pun tiba. Seperti saat pertemuan pertama dan kedua. Jadi itu sudah Bapak share ke kalian. Sekarang Bapak akan menyampaikan satu video pendek sebagai bahan kita untuk masuk ke materi terlebih dahulu. Jadi silahkan disimak untuk video pendek yang akan Bapak putarkan. Nanti kalian bisa menarik kesimpulan apa kita bahas. Baik, ini silahkan disimak anak-anak.
mati. Apa yang terjadi di situ? Baik, sudah selesai anak-anak. Mungkin sambil saya putar kembali, akan saya hentikan di beberapa bagian untuk bertanya kepada kalian. Baik, saya putar kembali di beberapa bagian. Kalian tetap mengamati apa yang terjadi di sini. Bisa dituliskan di catatan kalian. Ini apa yang terjadi anak-anak di momen ini, apa yang terjadi kira-kira? Lampu menyala sebelah. Lampu menyala sebelah. Ini yang menyala sebelah lampu apa kira-kira anak-anak? Lampu kepala. Lampu kepala. Kanan. Lampu kotanya kira-kira hidup atau mati ini? Hidup. Hidup ya. Jadi ini ada kecil ini. Ini adalah lampu kota. Kemudian untuk yang besar di sini ternyata dia mati. Ya. Jadi mobil kondisi berjalan, kemudian lampu kepala sebelah menyala, lampu kepala sebelahnya mati. Kemudian lampu kotanya di sini tetap hidup. Baik, saya lanjutkan videonya. Apa yang dilakukan oleh pengemudi di sini kira-kira anak-anak? Saat ini pengemudi sedang melakukan apa? Silakan dijawab. Menyalakan. Mematikan. Menyalakan saklar ya. Lampu. Baik, menyalakan saklar. Kita lanjut. Dia menyalakan saklar. Saklar lampu dekat dinyalakan. Kemudian apa yang dilakukan lagi anak-anak? Taspen. Tidak tahu. Dia mengambil taspen, kemudian yang diperiksa itu apa kira-kira itu? Apa yang diperiksa itu? Sekring ya? Video editor by the full version to remove Nyala tidak itu sekringnya? watermark Pak, watermark. Bentar. Kita lanjutkan. Kesimpulannya adalah sekring hidup semua. Jadi sekring dalam kondisi yang bagus semua. Tidak ada yang mati. Nah. Ini kondisi sebelum diperbaiki. Kemudian ini kondisi sesudah diperbaiki. Ini baik. Saya sudahi sharingnya. Baik anak-anak.
Itu tadi kalian sudah saya berikan stimulus untuk masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Jadi kita lihat tadi ada kerusakan di mobil, kemudian diperiksa menggunakan peralatan. Kebetulan peralatan yang digunakan tadi adalah taspen. Baik, itu juga merupakan salah satu alat untuk memperbaiki komponen sistem penerangan dan panel instrumen. Itu anak-anak. Kemudian tetap kalian mengisi pertanyaan yang sudah Bapak kirimkan ya. Jadi tetap diisi untuk kalian nanti melakukan presentasi di akhir dari pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, saya akan melakukan presentasi lagi untuk kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Baik, ini sudah kalian bisa lihat ya. Nah, ini kalian bisa melihat anak-anak? Yusuf bisa melihat? Bisa ya? Bisa. Akan Bapak tunjukkan barang yang sebenarnya. Nah, ini anak-anak. Seperti ini ya. Jadi di situ ada persiapan mengatur multitester. Yang dimaksud tadi adalah ini. Nah, selektor ada di sini ya. Ini namanya selektor. Posisinya ada di 1 kilo ohm. Kelihatan nggak anak-anak ini? Kelihatan tidak? Ketutupan, Pak. Ketutupan apa? Kelihatan? Ya, baik. Mungkin saya sedang share screen ya. Maaf. Saya sedang share screen. Jadi mungkin kalian tidak bisa melihat apa yang saya tunjukkan. Baik. Sekarang kita membahas apa yang ada di layar kalian. Yang pertama adalah kita akan melakukan kalibrasi multitester. Gambarnya seperti ini, multitester. Nah, mulai dari langkah pertama, mengatur selektor multitester pada posisi 1K. Nah, ini yang dimaksud ini anak-anak. Posisi 1K di sini ini. Nah, yang saya tuju seperti ini. Nih ya. Kemudian kalibrasi multitester. Langkahnya bagaimana? Berikut adalah langkah-langkah dalam kalibrasi. Jarum penunjuk meter diperiksa apakah sudah tepat pada angka 0. Nah, di sini. Ini harus angka 0. Ya, ini. Ini angka 0 ya. Nanti saya tunjukkan barang yang sebenarnya. Ini kita pelajari yang ini dulu. Kemudian jika belum, maka kita putarkan pengatur kedudukan jarum penunjuk meter ke kiri atau ke kanan dengan menggunakan obeng pipih kecil. Nah, yang ini anak-anak yang dimaksud. Ini ya. Kelihatan ya? Nih. Ya. Pasang probe pada konektor positif negatif, putar ring selektor switch ke skala ohmmeter. Yang dimaksud ini. Kemudian tempelkan probe positif negatif agar terjadi short circuit. Positif merah ini, negatif biru ini ditempelkan. Dan nanti jarumnya ini akan bergerak dia. Nah, kalau dia ditempelkan akan terjadi short circuit. Sehingga jarumnya ini nanti dia bergerak. Kemudian pastikan jarum penunjuk sudah mengarah ke 0 pada skala ohmmeter atau tidak. Nah, harus ke sini ya anak-anak. Jarumnya ini harus di angka 0. Nih. Baik, kita lanjutkan. Kita memeriksa baterai. Ini nanti akan kita praktekkan anak-anak. Jadi kalian silahkan memperhatikan. Silahkan ditulis yang penting. Kemudian nanti saya akan mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Persiapan multitester, mengatur selektor multitester pada DC volt. Kemudian mengkalibrasi multitester. Nah, seperti ini, positif nanti di positif, negatif di negatif.
Kemudian kita akan membaca hasil pengukurannya pada multitester yang kita gunakan. Standar untuk baterai yang masih baik itu kira-kira berapa anak-anak? Ada yang tahu? Berapa volt? 12. Ya, 12 sampai 12,5 volt ya. Itu berarti kondisi baterainya masih baik, belum perlu dicas. Ya, bagus. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita mengecek sekring. Nah, ini caranya sama seperti tadi anak-anak. Jadi nanti juga saya akan menunjukkan bagaimana toh cara untuk memeriksa sekring apakah masih bagus atau tidak. Nah, kita nanti dari sini akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara memeriksa sekring. Kemudian ini apa anak-anak? Laser. Baik. Laser juga sama. Jadi langkah pemeriksaannya hubungkan terminal positif pada terminal B dan negatif multitester pada terminal E. Baca dan catat hasil penunjukan skala multitester. Bandingkan hasil pengujian dengan buku manual. Seperti itu anak-anak. Ini kalau kita ke flasher. Kemudian selanjutnya, ini tahu lampu kepala? Ya, lampu kepala ini ya. Mungkin terlalu kecil, nanti juga akan saya tunjukkan secara langsung. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan pada pemeriksaan komponen sistem penerangan khususnya lampu kepala dengan menggunakan multitester. Kemudian ini anak-anak lampu panel instrumen ini ya. Di sini ada lampu BBM, ABS, mundur, pintu, airbag, seal band. Nah, banyak ya, kemarin kita sudah mempelajari itu semua. Jadi lampu indikator ini semuanya ada di dashboard dari kendaraan. Cara memeriksanya juga hampir sama dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan pada komponen yang lain tadi. Kemudian ini ya, ini yang kemarin Bapak kirimkan ke WA grup kalian ya. Jadi inilah nanti yang akan kalian presentasikan ya. Jadi silahkan nanti disimak penjelasan Bapak. Nanti kalian dapat untuk mempresentasikan apa yang menjadi permasalahan di sini. Nah, jadi silahkan dipersiapkan. Untuk hal-hal lain, latihan soal dan lain sebagainya bisa kalian kerjakan di rumah. Baik, Bapak akan stop share dulu. Nah, mungkin sebelum Bapak lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin Prayogo mau tanya apa, silakan. Mic-nya berkedip-kedip ini. Apa? PKL-nya. Oh, itu berarti di luar pelajaran ya. Nanti bisa Bapak terangkan di WA group untuk masalah hal-hal teknis seperti itu. Jadi kita ke pelajaran dulu. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan, silakan. Yusuf mungkin mau tanya apa, silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, baik Bapak akan menunjukkan satu persatu. Nih, kita praktekkan di sini ya. Nih. Yang pertama kita tadi akan melakukan pemeriksaan tegangan baterai ya. Tegangan baterai ini Bapak sudah menyediakan satu baterai di sini. Kemudian cara kalibrasi tadi bagaimana? Ini Bapak tunjukkan. Kita pilih dulu selektor untuk tegangan baterai. Di mana? DC 50 volt. DC 50 seperti ini anak-anak. Bisa membaca ya? Bisa? Selektornya yang ini yang dipilih. Nah, yang ini. 50 ini. Ini kan 50 ya. 50 baterai itu DC volt. Nah, kemudian
selektor kita hubungkan seperti ini. Ya, dihubungkan antara positif dan negatif. Baru bergerak. Ini. Bentar. Ini yang kita kalibrasi. Yang kita kalibrasi berarti adalah nolnya untuk DC volt. Jadi ada di sini ini. Kalau ini dihubungkan atau di sini belum dihubungkan tapi ini belum nol, berarti yang kita putar yang tengah ini. Nih. Yang kita putar yang tengah ini. Nih. Ya. Nah, kebetulan di sini sudah nol. Jadi kita bisa langsung melakukan pengukuran untuk baterai. Ya, saya tunjukkan biar kelihatan. Ya. Ya, dekatkan dulu. Tidak kelihatan, Pak. Nah, seperti ini ya. Jadi kita menghubungkan terminal negatif ke negatif, positif ke positif. Positif loh. Positifnya ada di sini, kemudian negatifnya di sini. Enggak kelihatan, Pak. Jarumnya bergerak nggak? Enggak kelihatan. Ada yang bisa lihat? Bergerak. Bentar. Tak tunjukkan. Ini biar. Nih, kelihatan nggak? Bergerak. Bergerak ya. Ada yang bisa membaca di situ. Berapa kira-kira tegangan baterainya? 12 volt. Ada yang lain bisa melihat? Lur, Pak. Baik, Bapak akan membaca untuk tegangan baterai di sini. Di sini tegangan baterainya hanya 11 volt ya. Ya, 11 volt. Jadi kesimpulannya, baterai ini bagus tidak anak-anak? Tidak. Tidak ya, berarti dia perlu dicas. Baterainya tidak bagus. Jadi perlu dicas lagi. Ya, baik. Jadi ini untuk baterai ya. Kemudian yang kedua, tadi kita akan melakukan pengecekan pada relay dulu. Relay ya. Nih. Relay. Ya. Kita cek hambatannya. Cek hambatan relay ini kita cek pada terminal yang terhubung yaitu 85 dan 86. Kalau 85 86-nya terhubung berarti masih baik ya. Masih baik. Ya. Karena kondisi relay yang kita cek, kita periksa ini tidak sedang dihubungkan dengan komponen seperti itu. Kalau dihubungkan dengan komponen nanti pemeriksaannya keseluruhan. Jadi tidak hanya terminal 85 dan 86. Tapi pada saat kondisi terpisah seperti ini, yang kita periksa hanya terminal 85 dan 86. Karena pasti kalau relaynya baik itu 30 dan 87 itu pasti tidak akan terhubung, ya. Baik, kita periksa. Karena ini tadi ganti selektor yaitu ke kilo ohm, maka harus kita kalibrasi lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya setelah selektor ini tadi kita putar ke ohm 1K ini, kemudian kita hubungkan positif negatif. Kelihatan anak-anak? Nah, bergerak tidak? Nah, ini kondisi awal. Kemudian saya hubungkan. Bergerak tidak? Gerak. Ya, gerak ya. Kemudian di situ terbaca dia tidak tepat di 0. Jadi kita nolkan dengan cara memutar ini. Kalibrasi. Ini ya. Dikalibrasi di 0K dengan cara memutar ini. Tetap kita hubungkan, kemudian ini diputar. Nah, baik, saya lakukan dulu.
sekarang sudah tepat di 0 belum? Iya. Sudah ya? Nah, kalian amati lagi. Nah, sekarang sudah tepat di angka 0. Baik, kita periksa untuk hambatan yang ada pada relay ini. Ya, terminal 85 dan 86. Baik. Ya. Ini kita periksa terminal hambatan di terminal 85 dan 86 dia terhubung. Nilainya ini berapa anak-anak? Bisa kalian lihat? Berapa itu kira-kira? 9 Berapa? Buatan ketinggalan, Pak. Ada yang bisa lihat? Bentar, Pak, bentar. 95. Baik, saya lihat ya. Baik, hambatannya adalah 50 ohm. Ya. Hambatannya tadi 50 ohm. Ya. Nih. Kemudian kita periksa di terminal yang satunya, yaitu 30 dan 87. Jarumnya di sini gerak nggak? Nggak gerak ya, karena memang harusnya dia tidak berhubungan. Ini cara memeriksa relay seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan apa lagi? Sekring ya. Baik, di sini saya punya sekring 1 seperti ini. Kelihatan? Kelihatan. Ini kita periksa. Barangnya kecil ya. Barangnya kecil ya. Ya, saya tunjukkan. Kalau dia ada hambatannya, berarti dia masih bagus, masih terhubung. Bentar. Berarti kesimpulannya sekringnya masih bagus atau tidak ini? Tidak. Nah, masih terhubung ya? Berarti masih baik. Walaupun kondisi barangnya sudah seperti ini secara visual, tapi ternyata setelah kita periksa menggunakan multitester itu sekringnya masih baik. Gitu. Kalau ini kita periksa ya yang ini. Pak. Ini sekring tabung. Kalau tadi sekring tancap. Ya. Nih, seperti ini. Ada siswa. Baik, kita periksa. Nah, di sini jarumnya tidak bergerak sama sekali. Ya. Berarti secara pemeriksaan secara kita menggunakan multitester, sekring ini kondisinya dia sudah tidak baik atau sudah putus. Walaupun kita juga bisa melihat secara visual, ditonton. Oh, ternyata ini sudah putus, gitu ya. Dan pressure. Nah, ini pressure, kita periksa. Di sini ada berapa terminal anak-anak? Dua terminal ya. Jadi ada 2 terminal, terminal E dan terminal B. Ya, kita periksa lagi. Ya. Jarumnya bergerak nggak anak-anak? Bentar, jatuh ya. Bukan. Bergerak nggak? Bergerak. Bergerak ya. Bergerak, Pak. Bergerak. Nah, seperti ini. Lalu kita nanti akan membandingkan apa yang kita praktekkan dengan apa yang ada di buku manual. Jadi misalnya ini bergerak, cocoknya karo nggon
bahan ajar yang saya berikan masih bagus nggak? Nilainya berapa kalau masih bagus? Nah, seperti itu. Seperti di awal tadi baterai ya. Baterai ini tadi kita periksa, kemudian ditemukan tegangannya. Nah, tegangannya tadi berapa? Kita bandingkan dengan apa yang ada di bahan ajar. Kemudian kita ambil kesimpulan seperti itu. Ada yang tahu ini apa? Ini lampu halogen. Lampu halogen. Baik. Ini juga bisa diperiksa. Lampu proxy. Nah, seperti ini. Jadi hubungannya bisa kita periksa. Ya. Ini. Bergerak nggak ini? Ya. Berarti masih ada hubungannya, masih ada hubungan di lampu halogen ini yang bisa kita simpulkan bahwa dia masih kondisinya bagus. Ya, seperti itu. Apa tadi yang belum ya? Saklar. Ada yang pernah lihat seperti ini? Pernah. Apa ini namanya? Saklar. Saklar ya. Saklar Kombinasi. Ya. Ini cara menghidupkannya seperti ini. Bagian sini lampu kepala, kota, dim, sen. Nah, yang sini hasad. Ini hasad. Kemudian di sini dia miliknya wiper dan buzzer. Nah, di sini. Ya. Klik satu kali. Yang hijau apa? Lampu senja. Lampu senja atau lampu kota. Klik lagi yang hidup. Lampu kepala. Lampu kepala dekat atau jauh? Lampu kepala. Dekat ya. Dekat. Kemudian kalau kita tekan ke bawah, ini dia akan menjadi lampu jauh. Kemudian dalam posisi off kita tarik, maka yang hidup lampu apa anak-anak? Lampu dim ya, betul sekali lampu dim. Nah, kemudian untuk sen ini ke atas akan menghidupkan sen kiri, ini ke bawah akan menghidupkan sen kanan. Ya. Kemudian kita menghidupkan lampu hazard dengan menekan saklar ini. Nah, ini menekan saklar ini. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Bapak ingatkan lagi untuk tetap menyimak, kemudian kalian membuat jawaban dari pertanyaan kalian terima. Jadi nanti untuk bahan presentasi di akhir dari pembelajaran. Kalau kalian belum membuka bahan ajar, Bapak akan menuntut kalian untuk mempelajari bahan ajar yang kita share kemarin. Baik, saya kembali. Ya, kalian sudah bisa melihat di sini anak-anak. Ya. Nah, simak dulu ya, silakan. Baik, ini diterangkan di sini cara menguji baterai. Ya, kita periksa baterai seperti yang sudah saya tunjukkan di PPT tadi. Cuma di sini sudah ada kondisi spesifikasi yang baik, yaitu 12 volt sampai 12,5 volt itu masih baik. Jadi dia tidak membutuhkan untuk dicas lagi. Tapi nek kurang dari spesifikasi ini ya dicas lagi seperti itu. Ya. Kemudian sekring. Sekring itu jenisnya di sini ini masih banyak sekali ini. Nanti di bahan ajar bisa kalian dalami lagi untuk sekring. Kemudian cara ngeceknya kalau kita pakai multitester
Itu hanya kondisinya terhubung atau tidak. Nah, itu. Kalau dia kondisinya terhubung berarti masih baik. Kalau tidak berarti sudah putus. Itu untuk sekring. Kemudian pengujian saklar atau pemeriksaan saklar. Nah, saklar di sini seperti ini anak-anak. Ya. Ini kita kondisi memeriksa saklar yang Bapak tunjukkan tadi, saklar lampu kepala. Ya. Seperti ini. Dia bisa dideteksi dari kondisinya terhubung atau tidak. Kalau dia baik berarti dia masih terhubung. Tapi kalau jelek berarti masih dia sudah tidak terhubung. Kemudian ini relay. Wah, di sini relay sekali ya. Ada relay kaki 3, relay kaki 4, kaki 5. Menci, ganteng menci. Jadi banyak sekali relay di sini. Kemudian pengujiannya sudah Bapak tunjukkan tadi. Caranya seperti itu. Untuk mengetahui kondisinya kita hubungkan. Kalau dia terhubung masih baik, kalau tidak terhubung sudah jelek. Ini terminal 85 dan 86. Kemudian di sini 87 dan 30 ya, bukan 97. Kemudian di sini 87 dan 30 ya. Kemudian untuk flasher seperti ini cara memeriksanya sudah seperti ini. Kalau yang ada di layar kalian ini flashernya adalah flasher yang kaki 3. Ini flashernya adalah 3. Jadi ada terminal E, terminal L, dan terminal B. Kalau yang tadi hanya terminal E dan B saja, yang Bapak tunjukkan tadi ya. Itu. Kemudian untuk lampu kepala seperti ini, bisa kalian dalami di LKPD yang sudah Bapak bagikan ke kalian. Kemudian untuk kasusnya atau yang kalian selesaikan adalah sama seperti di PowerPoint tadi ya. Jadi ada lampu rem mengalami permasalahan, kemudian kira-kira yang terjadi apa? Apa yang terjadi pada lampu rem tersebut? Kalian buat daftar jawabannya nanti dipresentasikan. Bapak stop share lagi. Kita ke sini lagi. Ada yang ditanyakan dulu, silakan. Saya buka, silakan anak-anak ditanyakan apa yang belum jelas. Ya. Saklar kombinasi. Yang belum jelas kira-kira apanya? Semua Pak, semua. Baik. Bapak akan berdiri ya. Bisa mendengar suara Bapak? Bisa? Di sini untuk saklar kombinasi sebenarnya barangnya ini sama ya. Jadi ini sama. Cuma dia sudah dipasang pada stand. Dia sudah dipasang di sini. Untuk operasinya tadi sama. Jadi sudah Bapak tunjukkan. Klik satu kali itu adalah lampu kota. Klik berikutnya adalah lampu kepala dekat. Kemudian kita tekan ke belakang. Ini lampu kepala jauh. Kemudian kalau ini normal semua, kemudian kita tarik ke depan. Nah ini kan kita tarik ke depan. Ini nanti dia yang nyala adalah lampu dim. Nah, lampu dim. Kemudian untuk sen ke bawah, ini yang nyala nanti sen kanan. Kemudian kalau ke atas yang nyala sen kiri. Nah, di mana letak dari lampu-lampu tersebut? Ini Bapak terangkan di sini. Ini lampu kepala, dia ada 2 lampu, yaitu lampu jauh dan lampu dekat. Kemudian lampu kepala lagi. Ini lampu kepala jauh dan lampu kepala dekat. Di sini ada 3 terminal. Nih. 1, 2, 3. Satunya adalah lampu kepala dekat, lampu kepala jauh, kemudian ada terminal 86 atau terminal negatif. Nih.
ini adalah relay. Jadi ada relay di sini. Relay mempunyai 4 terminal. 1, 2, 3, 4 terminal. 2, 3, 4. Kemudian yang kita tunjukkan di awal pembelajaran dulu adalah lampu indikator. Indikator ini yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini lampu indikator. Seperti ini. Kemudian ada flasher di sini. Ini flasher yang sama seperti yang tadi ya. Saya tunjukkan yang ini tadi. Kakinya dia ada 2. Kemudian di sini ini adalah sekring. Ini. Ya. Baik, anak-anak. Untuk penjelasan Bapak secara singkat, untuk lebih menjelaskan komponen yang ada di STEM. Jadi nanti kita pada saat praktek sudah langsung bisa mengaplikasikan. Oh, ini saya mau memeriksa lampu kepala. Berarti kita langsung menuju ke lampu kepala yang ada di STEM. Kita mau memeriksa flasher. Berarti kita langsung tahu bentuk flashernya tadi seperti ini, letaknya ada di sana seperti itu. Nah. Baik, mungkin untuk jawaban sudah kalian susun. Kemudian kalau ada hal yang ingin dikonsultasikan, silakan Bapak berikan kesempatan. Ada tidak kira-kira? Besok mungkin ada yang dikonsultasikan, silakan. Nggak ada, Pak. Oh, ada. Berarti sudah siap presentasi ya? Presentasi yang soal dua di Ya, betul. Pak. Ya. Sudah dijawab ya? Sudah. Ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Jadi karena ini waktunya juga sudah lama, jadi nanti kalau lama-lama kalian juga kasihan untuk pakai datanya. Silahkan untuk diwakili salah satu menyampaikan hasil presentasi pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan salah satu untuk menyampaikan. Ada yang sudah siap? Presentasi. Siap. Silakan. Satu, lampu rem mengalami permasalahan menyala terus meskipun kendaraan telah berhenti dan pedal rem telah dilepas. Penyebabnya karena karet penahan switch rem ini lepas dan jatuh, sehingga switch rem tetap terhubung meskipun pedal rem sudah dilepas dan membuat lampu stop lamp yang ada di belakang nyala terus. 2. Sebuah kendaraan tiba-tiba berhenti karena mengalami masalah pada lampu kepala sebelah hidup dan sebelah mati. Kemungkinan apa penyebab dan cara memeriksanya? Penyebabnya antara lain 1. Sekring putus. 2. Lampu mobil dengan volt yang tidak sesuai. Cara pemeriksaannya dengan mengganti atau memperbaiki sekring yang putus itu. Sudah? Ya. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok Yusuf ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kemudian anak-anak, sebelum kita mengakhiri, Bapak akan mengirimkan soal dan presensi ke grup kalian. Jadi nanti silahkan untuk dikerjakan ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Kemudian saya beri kesempatan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Baik. Semuanya mohon untuk mematikan mic-nya dulu. Ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
Baik, waktunya habis. Kita nanti akan Bapak cek di Google Drive siapa yang sudah mengerjakan evaluasi kita pada pembelajaran hari ini, dan akan segera Bapak umumkan untuk hasilnya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Silakan dijawab. Prayogo mungkin, silakan. Apa yang kamu dapatkan dari kita mempelajari tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tambah pengetahuan. Ya, tambah pengetahuan tentang apa? Tentang saklar kombinasi ini, Pak. Oh ya. Kemudian kira-kira kekurangannya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa? Silahkan dijawab, Mas Yusuf. Kekurangannya apa ini pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kurang mana ya, Pak? Sinyalnya, Pak. Oh ya, sinyalnya. Sinyalnya, Pak. Iya, Pak. Jadi jaringannya kurang bagus untuk mendukung pembelajaran. Kemudian kelebihannya apa kira-kira anak-anak? Ada kelebihannya enggak kita pelajaran hari ini anak-anak? Kelebihannya apa? Ya? Ada Pak, ada. Apa? Ada. Kira-kira apa? Bisa sambil tiduran. Oh. Ya, kita bisa menyimak pembelajaran dengan cara kita gitu ya. Dengan kondisi COVID-19 yang masih ada, sehingga kita menyesuaikan pembelajaran yang kita lakukan. Baik, untuk yang terakhir, saya minta kalian untuk menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Haji, Pak. Haji mungkin? Prayogo Haji. Ya, silakan disimpulkan salah satu. Mas Yusuf, apa kesimpulan kita pada pagi hari ini? Bisa. Betul. Mas Agus. Apa? Kesimpulannya apa, Mas Yusuf? Silakan. Kesimpulannya ya lebih tahu tentang pelajaran ini. Ada masukannya. Oh ya, baik. Kemudian dari kesimpulan yang sudah kalian buat, Bapak akan memberikan penguatan untuk memeriksa komponen sistem penerangan dan panel instrumen seperti yang sudah kalian lihat dan saya lakukan tadi. Bisa dilakukan dengan cara visual ataupun dengan alat. Kalau dengan alat kita menggunakan multi tester, ya. Caranya bagaimana? Tadi sudah Bapak tunjukkan bagaimana cara pemeriksaan mulai dari komponen baterai sampai flasher dan lain-lain, tadi sudah Bapak tunjukkan. Seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari merangkai lampu kepala dengan pengendali positif, ya. Itu nanti silahkan nanti dipersiapkan untuk pembelajaran kita yang akan datang. Baik anak-anak, untuk selanjutnya sebelum Bapak akhiri mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Boten. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Doanya saya pimpin, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah selesai, kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian jaga selalu kesehatan, ingat selalu 3M. Jadi mencuci tangan, memakai masker, dan tidak berkerumun. Ya, itu dilaksanakan ya anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.